Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang atas izin dan rahmat kasih sayangnya, maka pada hari ini Allah telah pertemukan kita dengan sebuah bulan yang selama ini kita sangat nanti-nantikan kehadirannya. Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang di dalamnya banyak begitu kemuliaan dan keutamaan. Dan salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah ketika Allah menunda ajal seseorang dan Allah berikan kesempatan orang tersebut, hamba tersebut, menemui bulan suci Ramadan. Masya Allah, betapa kita wajib bersyukur dengan segala kenikmatannya. Sebagai hambanya yang bersyukur dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang luar biasa ini, tentu kita harus mempersiapkan kiat-kiat sukses bagaimana kita dapat mengisi Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Ramadan yang sangat spesial. Setidaknya ada 5 kiat yang harus kita lakukan agar Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Yang pertama adalah tentu saja kita senantiasa mempersiapkan apa target dan tujuan kita dalam melaksanakan ibadah shaum ini. Kalau boleh diibaratkan, Ramadan yang hadir saat ini tidak lebih dari 30 hari. Kita ibaratkan bagai 30 busur anak panah. Kita memiliki busur, kita memiliki 30 anak panah. Namun ketika kita tidak punya target atau sasaran kemana anak-anak panah ini akan kita lesatkan, maka niscaya mungkin kita salah sasaran, mungkin kita salah menembak dan malah mencelakakan, merugilah orang tersebut. Tentu sekarang kita ingin menjadi orang-orang beruntung, dari sekarang tanamkan, targetkan apa yang ingin kita capai dari Ramadan ini. Tentu Allah juga telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika datang bulan suci Ramadan, target daripada sepulangnya kita dari Ramadan, selesainya kita melaksanakan Ramadan adalah tentu saja kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Target kita pada akhirnya adalah selepas Ramadan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, lebih cantik, secara akhlak lebih ganteng, secara akhlak, secara fisik, semua lebih baik, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa, yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan setelah kita tahu targetnya, kita harus tahu juga ilmu-ilmunya, kembali diingatkan, diperdalam, agar amal-amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu semua menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kata tadi, anak panah yang 30 tadi, anak panahnya ada, busurnya ada, targetnya ada, tetapi kita tidak punya ilmu bagaimana menggunakan anak panah tersebut. Apakah ini akan berjalan sesuai dengan harapan? Tentu tidak. Maka dari itu kita perlu mengetahui apa yang harus kita lakukan, ilmu-ilmu bagaimana supaya amalan itu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika seseorang beramal tanpa ilmu, maka fahuwa radun, atau amalnya tertolak. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja, namun tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga saum kita tersebut agar utuh pahalanya. Salah satu kiat bagaimana kita menjaga puasa ini tetap utuh pahalanya adalah tentu saja dengan mengetahui sunnah-sunnah, bagaimana pelaksanaan sunnah-sunnah, amal-amal ibadah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dalam menghiasi Ramadan tersebut. Terlebih juga tentu saja
kita diingatkan bagaimana agar kita senantiasa juga menjaga syahwat, juga menjaga, kalau boleh dibilang adalah emosi ya. Ini para ibu juga khususnya kita luar biasa ya di bulan Ramadan ini. Tentu akan banyak momen di mana kita hektik mengerjakan pekerjaan rumah sekaligus kita ingin beribadah, masya Allah ya. Maka bagaimana kita terus menjaga hati ya, agar tetap lurus, agar tetap memiliki pahala full ya, tidak menjadi bagian daripada tadi yang disampaikan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kuncinya dan lakukan terus ibadah-ibadah sesuai sunnah Rasulullah, dan tentu saja jangan lupa ya, kuncinya adalah perkuat jiwa kita, perkuat keimanan kita, sehingga kita bisa melaksanakan saum kita dan bisa meredam daripada emosi atau syahwat. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana setelah kita mampu menjaganya, kita hiasi Ramadan dengan amal-amal terbaik. Banyak yang contohkan oleh Rasulullah kita, mulai daripada bagaimana Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya saum yang dilaksanakan di bulan Ramadan, tentu saja tilawah Al-Quran, masya Allah. Ini luar biasa kalau kita kupas terkait tilawah ya. Hanya waktu kita terbatas hari ini, setidaknya kita tahu amal-amal apa saja dulu yang harus kita lakukan sebagaimana contoh Rasulullah. Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau sholatnya, kemudian bagaimana tadi saumnya, bagaimana bersedekahnya, bagaimana tilawahnya. Ini yang juga harus senantiasa kita sebagai hambanya yang sukses menikmati Ramadan, sukses memasuki bulan suci Ramadan dan mengisinya dengan amal-amal terbaik. Dan yang terakhir adalah menjaga apa yang sudah kita lakukan dengan baik tersebut untuk tetap istiqomah sampai akhir Ramadan. Karena sebagaimana kita ketahui, Ramadan ada kalanya rame masjid itu di awal dan akhir saja. Ya, jadi agar kita istiqomah, momen-momen melakukan ibadah di bulan Ramadan memang melelahkan secara fisik. Namun sekali lagi, Allah telah menjanjikan banyak hal keutamaan bagi orang-orang yang tetap bisa melaksanakan itu dan akhirnya mendapatkan derajat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa bisa istiqomah melaksanakan amalia-amalia Ramadan. Dan insya Allah Ramadan yang saat ini Allah hadirkan kembali di hadapan kita, semoga kita bisa mengisinya dengan amal-amal terbaik, sehingga Allah kategorikan kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung, yang kelak layak mendapatkan jannahnya. Amin insya Allah. Demikian hadirin rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dan tidak lupa saya mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Bapak dan Ibu juga beserta keluarga tercinta. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, saum kita hari ini dan amal-amal ibadah lainnya. Demikian, terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.